Baik, jadi di sini ada perempuan berumur 49 tahun dengan keluhan sesak napas dan bengkak pada kedua kaki. Nah, kemudian dilakukan anamnesis di mana didapatkan riwayat penyakitnya itu yang sekarang perempuan ini sesak napas sejak 5 hari sebelum masuk rumah sakit dan memberat sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Kemudian dia dirasakan memberat bila adanya aktivitas dan berkurang bila istirahat. Kemudian jantungnya berdebar dan ditemukan sesak nafas saat aktivitas dyspnea onivort. Kemudian juga ada paroksimal nocturnal dyspnea, itu sesak napas saat tidur, dan juga ada ortopneu sama sesak napas saat berbaring. Kemudian dia ditemukan batuk, mudah lelah, dan kedua tungkainya itu membengkak. Nah, riwayat penyakit dahulunya tidak diketahui. Riwayat penyakit keluarganya dari ayahnya ada riwayat hipertensi dan diabetes, dan ibunya ada riwayat hipertensi. Untuk riwayat pengobatan dan riwayat sosialnya tidak ada pada pasien ini. Nah, dari hasil anamnesis tersebut, kita ambil hipotesisnya itu CHF dikarenakan terjadinya edema, adanya jantung berdebar, kemudian juga adanya sesak nafas pada paru. Nah, kemudian kita ambil gagal ginjal juga, itu disebabkan karena adanya edema dan pasien ini memiliki faktor risiko untuk mendapatkan penyakit tersebut, yaitu hipertensi dan diabetes. Nah, selanjutnya untuk menegakkan diagnosis, kita akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nah, di pemeriksaan fisiknya, keadaan umumnya itu sakit sedang, kesadarannya kompos mentis. Nah, di tanda-tanda vital, tekanan darah pasien ini 160/100 mm air raksa. Itu menandakan hipertensi. Kemudian juga ada heart rate-nya pasien ini takikardi, yaitu 120 kali per menit. Untuk respiratory rate-nya 28 kali per menit. Dan suhunya itu 36,7 derajat Celcius. Itu suhunya normal. Nah, tinggi badannya 160 cm dan berat badannya 85 kg. Ini menandakan bahwa pasien ini memiliki obesitas. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan pada head to toe. Di sini matanya, konjungtivanya tidak anemis dan skleranya tidak akterik. Nah, konjungtiva tidak anemis ini dia melemahkan adanya anemia. Anemia ini dapat terjadi ketika gagal ginjal. Nah, kemudian pada pemeriksaan leher ditemukan JVP-nya itu ada kenaikan, di mana berarti ada pressure di jugular vein, pressure-nya itu naik, itu menguatkan hipotesis CHF. Dan selanjutnya KGB tidak terasa membesar. Terus pemeriksaan toraksnya dia simetris. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik pada jantung, yang dimana pertama inspeksi itu ictus cordisnya tidak terlihat. Nah, kemudian dilakukan palpasi, itu ictus cordisnya teraba dan triala getarannya positif. Nah, ini tuh menandakan adanya kardiomegali. Nah, ini menguatkan hipotesis CHF. Kemudian dilakukan perkusi, di mana di sini batas jantung atas sejajar ICS 2, batas jantung kanan itu linea parasternal dextra, kirinya ICS 6 dan 3 cm lateral dari LMCS. Kemudian pada auskultasi ditemukan bunyi jantungnya S1 S2-nya normal, terus reguler, tapi ditemukan adanya murmur pansitolik grade 3/6 di apex. Nah, hal ini menandakan adanya turbulensi aliran darah yang kemungkinan akibat adanya gangguan pada ventrikel kiri di jantung. Nah, ini menguatkan hipotesis CHF. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada paru, ini VBS-nya menurun dan rongkinya positif. Ini disebabkan oleh adanya penumpukan cairan pada paru. Nah, terus wheezingnya negatif. Kemudian pada pemeriksaan abdomen, dia ditemukan membuncit yang kemungkinan kan obesitas, terus teksturnya itu lembut dan tidak ditemukan adanya massa. Terus heparnya teraba 3 jari di bawah arcus costae, 2 jari di bawah processus hypoideus, lunak, permukaan rata, dan lien tidak teraba, dan bunyi bising ususnya juga normal. Pada abdomen tidak ditemukan adanya kelainan.
Kemudian pada ekstremitas akralnya itu hangat, edema, dia ditemukan edema di kedua sisi ekstremitas, yaitu edema piting di dorsum pedis dan tibia anterior di kaki. Terus sianosisnya juga negatif. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang, di mana di sini hemoglobinnya itu normal, terus hematokrit juga normal. Ini melemahkan adanya gagal ginjal. Nah, terus leukositnya juga normal, trombosit normal. Kemudian gula darah sewaktunya itu 220 mg per desiliter. Terus juga adanya HbA1c yang melebihi kadar normal. Nah, hal ini menandakan bahwa pasien ini terdapat adanya diabetes. Terus juga kolesterol total itu 206, itu di atas kadar normal, LDL juga di atas kadar normal, HDL di bawah kadar normal, trigliseridanya di atas kadar normal. Nah, ini ditemukan adanya dislipidemia pada pasien. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa adanya kelainan metabolisme protein, yang kemungkinan ini disebabkan karena adanya diabetes dan juga karena obesitas. Nah, kemudian di sini ditemukan adanya NT-proBNP itu di atas kadar normal, yang menandakan adanya gangguan pada jantung. Kemudian troponinnya juga masih normal. Nah, di sini ada ureum dan kreatinin yang masih di bawah, yang masih ada di batas normal. Nah, hal ini menandakan tidak adanya gangguan pada fungsi ginjal, yang dimana di sini sangat melemahkan bahwa terjadinya gagal ginjal. Kemudian dilakukan rangsen toraks di mana kesana membesar, terus kardiotoraks rasionya lebih dari 70%, dan pulmonya tak tampak infiltrat. Hal ini menguatkan diagnosis CHF dan yang menandakan kesana kardiomegali. Nah, dari pemeriksaan fisik dan penunjang tersebut didapatkan diagnosis berupa CHF. Baik, selanjutnya masuk ke patofisiologi dari CHF. Nah, di sini pasien memiliki sekitar 3 faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya CHF. Yang pertama itu ada diabetes, atau bisa juga karena obesitas, yang nanti akan menyebabkan terjadinya dislipidemia. Nah, dislipidemia itu merupakan adanya kadar lipoprotein yang tidak normal di dalam darah. Nah, yang nantinya akan menyebabkan terjadinya penumpukan, terutama LDL di tunika intima. Nah, LDL tersebut itu bersifat proinflamasi yang nantinya dapat memanggil makrofag yang nantinya akan difagositosis oleh makrofag. Nah, hasil dari fagositosis tersebut akan membentuk foam cell. Nah, akumulasi dari banyaknya foam cell nantinya akan membentuk aterosklerosis. Dari aterosklerosis tersebut, dia bisa membentuk plak yang nantinya jika plak ini stabil, dia dapat bertahan dan menyumbat dari aliran darah, atau jika pecah dia bisa memanggil koagulan untuk membentuk trombus. Nah, kemudian karena hambatan aliran tersebut dapat menyebabkan iskemia, terutama pada miokard. Nah, jadinya left ventricle-nya itu susah ejeksi. Kemudian faktor risiko yang lainnya itu ada hipertensi, yang dimana hipertensi ini dapat menyebabkan kenaikan afterload, yaitu tekanan di arteri sistemik yang nantinya menyusahkan left ventricle untuk ejeksi. Nah, dikarenakan left ventricle ini susah ejeksi, jantung itu mengkompensasinya dengan cara meningkatkan kerja dari left ventricle, atau bisa juga dengan hipertrofi. Nah, karena hipertrofi tersebut ini, makanya dapat ditemukan pada pasien yaitu kardiomegali, dan juga nantinya iktus kondisinya dapat teraba. Nah, kemudian karena hipertrofi left ventricle tersebut, aliran darahnya itu dapat terganggu sehingga terjadi turbulensi darah, yang nantinya pada pasien ini dapat ditemukan trill dan adanya murmur pansitolik.
Nah, lanjut dari hipertrofi lem ventrikal itu lama-kelamaan dapat membuat dindingnya itu kaku dan ruang ventrikal itu mengecil. Yang dimana jika ada gangguan ini nantinya jantung akan mengsekresi pro-BNP. Yang dimana pada pasien juga terjadi kenaikan enzim jantung tersebut. Yang nantinya akan menjadi CHF. Nah, CHF ini nantinya kan cardiac outputnya berarti menurun. Nah, dikarenakan cardiac outputnya menurun, tubuh akan mengkompensasi dengan cara adanya aktivasi simpatis, yang dimana aktivasi simpatis ini nantinya akan berusaha untuk menaikkan kerja jantung untuk mengeluarkan lebih banyak aliran darah ke sistemik sehingga CO-nya akan meningkat. Nah, kompensasinya itu dengan cara yaitu memberatkan kerja jantung yaitu dengan cara palpitasi yang dimana nanti jantungnya akan berdebar dan juga takikardi, kenaikan heart rate pada jantung. Nah, kemudian dikarenakan cardiac output yang menurun ini, dia juga akan menyebabkan perfusi jaringan itu akan menurun dikarenakan aliran oksigen yang berkurang. Nah, nantinya akan menyebabkan respirasi anaerob, yang dimana respirasi anaerob itu nantinya hasil dari ATP-nya itu akan jauh lebih rendah daripada respirasi aerob, sehingga pada pasien ini dia mudah lelah. Nah, kemudian karena respirasi anaerob tersebut hasil sampingannya adalah berupa asam laktat, dia dapat menyebabkan asidosis, yang dimana ketika tubuh asidosis itu akan mengkompensasi dengan salah satunya adalah dengan cara hiperventilasi. Nah, sehingga pada pasien ditemukan respiratory rate yang meningkat. Nah, kemudian CHF juga dapat menyebabkan pulmonary congestion, yaitu aliran darah yang nantinya dari jantung akan kembali ke pembuluh darah paru sehingga menyebabkan kongesti. Nah, nantinya kongesti ini akan menyebabkan tekanan hidrostatik vena pulmonalisnya meningkat. Nah, sehingga akan terjadi pulmonary edem pada pasien. Nah, edema di paru ini nantinya dapat menyebabkan sesak napas dan juga batuk karena yang dianggap iritasi sehingga tubuh akan refleks dengan batuk. Nah, kemudian juga ada tanda edema pada paru yaitu bunyi vesikular yang menurun dan ditemukan adanya rongki. Nah, selanjutnya pulmonary edem ini ketika pasien berdiri, dia akan terpengaruhi oleh gravitasi sehingga cairannya itu akan terlebih dahulu memenuhi dari lobus inferior paru. Saat pasiennya berbaring, cairan tersebut akan memenuhi lobus posterior. Karena gravitasi sudah nggak menarik ke arah lobus inferior, jadinya ketika berbaring dia memenuhi lobus posterior yang nantinya akan menyebabkan ortopnea dan juga paroxysmal nocturnal dyspnea, yaitu pada tidur yang lebih lama. Nah, selanjutnya pulmonary congestion ini dia juga bisa menyebabkan peningkatan tekanan dari arteri pulmonalis yang nantinya akan meningkatkan menyusahkan right ventricle untuk menginjeksi karena tekanan arteri pulmonalisnya itu lebih besar sehingga RV-nya susah ejeksi yang nantinya dapat menyebabkan darah kembali lagi ke right atrium yang nantinya karena aliran darahnya sudah tidak lancar di sini dia akan dapat menghambat aliran di vena sistemik yang dimana itu tandanya adalah jugularis vein pressure-nya itu meningkat dan juga tekanan hidrostatik di vena sistemiknya juga akan meningkat sehingga pada pasien dapat ditemukan adanya edema pitting di tungkai bawah karena cairan keluar ke interstisium akibat peningkatan tekanan hidrostatik. Baik, mungkin sekian presentasi case dari saya. Mohon maaf bila adanya kekurangan di kasus ini, teman-teman. Karena jujur emang masih banyak yang kurang juga. Mungkin nanti teman-teman bisa cari di sumber lain atau mungkin nanti bisa menambahkan kalau teman-teman tahu apa ada yang kurang. Terima kasih.